Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan renungan firman Tuhan hari ini yang saya sengaja ambil di dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-9, 10, 11. Tapi saya akan bahas tentang tinggal di dalam kasih Allah. Tema ini saya ambil di latar belakangi karena banyak manusia mengalami kesulitan untuk mengasihi sesama, sehingga memicu konflik berkepanjangan dan iri hati dan bahkan membenci satu dengan yang lain yang tidak ada solusi. Padahal solusinya tidak ada lain. Manusia kalau tinggal di dalam kasih Allah yang tanpa batas itu, saya percaya akan mengalami kemerdekaan dan akan membuat hidupnya ada ketenangan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan apapun. Itu sebabnya saya sengaja kasih judul tinggal di dalam kasih Allah. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk mengerti kebenaran firman ini, dan kita boleh tinggal di dalam kebenaran firman itu untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kami persembahkan renungan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami yang menyaksikan tayangan ini, untuk kami boleh dituntun, diterangi, dan kami tinggal di dalam kasih-Mu yang tanpa batas itu, sehingga kami boleh mengalami ketenangan dalam menghadapi segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua, untuk kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali, dari agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, dalam keadaan apapun. Sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi. Cuman ada persoalan yang serius. Banyak manusia tidak mengerti bagaimana memahami Tuhan mengasihi kita. Terus kemudian bagaimana lagi kita mengasihi Tuhan? Banyak orang tidak paham itu. Nah, itu sebabnya melalui renungan ini mari kita fokus baik-baik. Saya sekali lagi tidak sedang memberitakan tentang ajaran keagamaan biasa, tapi sedang menyampaikan pesan Tuhan yang benar, yang bisa dinikmati kebenarannya. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Ini Tuhan Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Perhatikan ini ayat ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus di sini bicara tentang Yesus dikasihi oleh Bapa. Bapa telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah, kemudian kalau dilanjutkan, supaya tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi ini sebenarnya kalau banyak orang memahami bahwa Kristus itu, Yesus itu adalah manusia biasa, tapi sebenarnya memang secara fisik Yesus manusia memang, tapi manusia, perhatikan kalau kita nanti entar lagi kita kan umat Kristen secara khusus akan memperingati Natal, kelahiran Yesus. Yesus secara manusia itu memang dilahirkan bukan akibat darah dan daging, diusup sama Maria yang berhubungan seks, tapi
Dalam kandungan Maria memang Roh Kudus yang mencipta janin itu. Nah, itu sebenarnya fisiknya Yesus memang berupa manusia, tapi tubuh Yesus ini yang memang akan dijadikan bentuk kasih Tuhan, kasih Bapa kepada manusia ini. Ya, dikatakan, nah ini nanti kasih Bapa kepada Yesus dengan kasih Yesus kepada kita dan kasih kita kepada sesama itu harus sama, yaitu kasih Tuhan, bukan kasih manusia, bukan kasih yang palsu. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi urut-urutannya seperti Bapa mengasihi Yesus, demikianlah Yesus mengasihi kita. Kemudian pesan Tuhan supaya kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Ayat berikut. Nah, ini caranya sebenarnya ya. Bagaimana supaya tinggal di dalam kasih Tuhan itu? Jikalau kamu menurut perintahku, kata Yesus, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu untuk kita lakukan supaya hasilnya sama. Nah, Yesus secara manusia itu mengerjakan kehendak Bapa karena dia tahu bahwa Bapa itu sangat mengasihi Yesus. Kasih ilahi itu memang di dalam kealahan. Bapa, Firman, dan Roh itu memang di dalam satu kasih. Nah, itu tinggal di situ. Yesus tinggal di situ karena Yesus menuruti perintah Bapa. Makanya Yesus katakan di ayat yang ke-10 itu bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini luar biasa, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita tinggal di situ. Jadi perintahnya sama, yaitu menuruti perintah Firman, menuruti perintah yang Yesus ajarkan. Kalau tidak, sekalipun minta dengan berbagai cara, tapi kalau tidak menuruti Firman, tidak bisa tinggal di dalam kasih Allah yang sejati itu. Nah, risikonya bagi orang yang tidak bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, itu hidup di dalam manusia maut. Sedikit-sedikit iri, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit dendam, dan terus seperti itu. Dan manusia jujur yang tidak mengalami kasih Tuhan, tidak ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak ada di dunia ini. Dunia tidak menyediakan kebahagiaan. Kalau toh ada, baik kedudukan dan kekayaan, itu kalau ada kasih Tuhan, baru orang itu bisa menikmati kebahagiaan. Tapi kalau tidak sedikit, baik harta maupun kedudukan, membawa malapetaka bagi banyak orang. Karena memang kebahagiaan itu hanya orang tinggal di dalam kasih Allah, merdeka di sana. Tidak ada perbudakan dari hawa nafsu manusia yang seperti api yang terus menyala dan membakar banyak orang. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita memperhatikan ini, ya. Kita belajar menuruti firman Tuhan, tujuannya bukan supaya nanti masuk surga saja, tapi supaya selagi hidup ini kita bisa tinggal di dalam kasih Allah yang di suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dikatakan, kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam, melampaui segala akal itu akan memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ini pesan Tuhan, supaya apa?
umat yang nurut itu akan mengalami kebahagiaan, bukan nanti saja masuk surga mati, tapi hidup di bumi ini perlu kebahagiaan dan ketenangan karena ada kasih Tuhan itu. Nah, persoalannya sekarang perintah yang mana? Ini karena Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu semua perintah Tuhan. Ya. Jadi harus menemukan fokus mana ini yang harus dilakukan. Dan memang itu harus dilakukan semuanya. Betapa ribetnya kalau kita tidak mampu merangkum perintah yang mana itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami yang tadi saya bilang bahwa manusia yang sudah hidup di bumi ini lahir dari ibu, dari rahim ibu kita, semua tidak ada yang tidak berdosa. Teori yang mengatakan manusia lahir seperti kertas itu bertentangan dengan firman. Firman mengatakan kita ini dikandung dalam kesalahan, diperanakkan dalam dosa. Karena memang sudah keturunan Adam itu tidak bisa keluar dari dosa. Dan itu sebabnya saya selalu menekankan harus ada karya penebusan lebih dahulu. Manusia ditebus dari perbudakan dosa itu melalui pengorbanan Yesus, dan kemudian keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Terang itu bisa diidentikan di dalam kasih Tuhan itu. Baru di sana permulaan kehidupan baru yang akan dijalani oleh manusia yang disebut orang beriman itu. Ya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami juga, kita perlu mengerti bahwa bagaimana manusia ini harus mengasihi Tuhan. Ceritanya mulainya dari mana? Kita harus memahami dulu, ternyata memang manusia kalau tidak ada kemurahan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya betapa penting kita memahami permulaannya ini bagaimana. Mari kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 itu. Apa sih kasih itu? Ya. Kasih itu bukan sekedar perbuatan baik. Lebih dari sekedar perbuatan baik. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi manusia ini nggak bisa keluar menghadap Tuhan dengan caranya sendiri, karena perintah Tuhan itu semuanya itu tidak ada yang mudah. Saya selalu katakan bahwa ngucap syukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ngucap syukur dalam segala hal itu seringkali dilawan banyak orang pada saat orang itu mengalami keadaan yang tidak baik. Pada orang mengalami sakit, bisa tidak mengucap syukur? Pada orang keadaan ekonominya sedang rontok, sedang merata, sedang goncang, sedang dalam ancaman bahaya, bisa tidak mengucap syukur? Saya percaya perintah Tuhan itu tidak salah. Tapi persoalannya manusia sanggup atau tidak melakukan itu kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Nah, inilah ayat yang mendasari. Jadi ternyata Allah itu menyediakan jalan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah duluan, tapi Allah dululah yang mengasihi kita dengan cara apa? Mengutus anaknya Yesus Kristus, Firman, menjadi manusia, menjadi daging biasa ini, pakai tubuh manusia ini, dan dipersembahkan di atas kayu salib sebagai pendamaian bagi dosa-dosa dunia ini. Dan itu telah dilakukan. Itu sebabnya berita Injil tinggal menyampaikan di dalam Yesus ada pengampunan, dosa kita diampuni. Dalam arti kutuk dosa itu ada solusi. Kemudian ada dosa-dosa yang sifatnya kesalahan hari-hari. Saya rasa itu bisa diselesaikan dengan cara memikul salib. Jadi
nanti bentuk dari kasih Tuhan di situ. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi manusia di muka bumi ini dengan jalan mengutus anaknya, mengutus firman menjadi manusia, kemudian dikorbankan di atas kayu salib untuk pendamaian, mendamaikan antara Allah dan manusia itu. Itu sebabnya pentingnya Allah mengasihi kita dulu, itu sebuah kekuatan. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita akan dengan senang hati mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau mengutus Yesus ke bumi, dan itu memperdamaikan dosaku dengan surga, dengan Allah, dan saya menjadi anak-anak Allah. Dari situlah permulaan kekuatan baru. Karena apa? Kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus itu. Inilah kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu bukan sekedar memenuhi keperluan jasmani kita, menyelesaikan persoalan yang serius yang disebut dosa, itu diberikan jalan keluar. Nah, setelah itu dijadikan jalan keluar, maka kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang ada kasih karunia Allah di situ, ada kekuatan Tuhan di situ, ada hikmat Tuhan di situ, dengan catatan yang penting kita mulai mau nurut terhadap firman itu. Nah, sekarang selesai kita dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 10, kita akan masuk di dalam Matius pasal 2 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perintah ini dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, yang ayat 38 itu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bagi orang yang belum mengalami penebusan, tidak bisa mengerjakan ini. Karena banyak orang hatinya itu tidak bisa ditebak. Kelihatannya ibadah, kelihatannya sembahyang, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Tapi bagi orang yang sudah mengalami penebusan, itu luar biasa. Pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Terus gimana caranya supaya tinggal di dalam kasih Tuhan? Nurut seperti Yesus menurut perintah Bapa tinggal di dalam kasih-Nya, demikianlah kita nurut perintah Yesus supaya tinggal di dalam kasih Yesus itu. Nurut perintah yang mana? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Fokus dalam arti menghadap secara sembahyang pribadi boleh fokus, dalam arti menghadapi berbagai keadaan, pikiran, kemauan tetap dalam kontrol, takut akan Tuhan. Kalau saya tidak melakukan yang jahat, bukan berarti supaya orang memuji saya, tidak, tapi supaya saya taat kepada kebenaran firman. Itu wujud daripada saya mengasihi Tuhan. Perintah kedua dalam ayat yang 39 sampai 40 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penekanannya 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua hukum ini merupakan ringkasan seluruh perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sudah diringkas di dua perintah ini. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Baru kedua, mengasihi sesama kita manusia, tidak hanya sesama agama saja. Sekalipun beda agama, beda suku, harus
dilakukan sebagai wujud kita melakukan perintah Tuhan itu. Jadi bukan hanya supaya mati masuk surga terus kita klaim surga hanya punyanya orang Kristen, tidak bisa begitu. Kita harus belajar banyak untuk berjalan di dalam ketaatan terhadap firman. Karena apa? Supaya tinggal di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saya percaya bagi setiap orang yang Tuhan bawa masuk dan tinggal di dalam kasih-Nya, nggak ada kebencian berkepanjangan di sana. Sebagai manusia, saya percaya kita nggak luput dari kebencian, kekhawatiran, ketakutan. Tapi keadaan itu bagi orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan muncul, tapi nggak lama dan itu akan dikalahkan. Karena kasih itu dikatakan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan katakan Allah yang menyertai orang percaya itu rohnya lebih besar dari apa yang ada dalam dunia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada ketakutan berlebihan, tidak ada kekhawatiran berkepanjangan, ada ketenangan. Sampai ada pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Itu hebat, ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekali lagi itu identik dengan ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal 15. Tujuannya sebenarnya tinggal di dalam kasih Tuhan itu supaya dikatakan di situ, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara bisa bayangkan, itu sukacita Tuhan, ya. Dikatakan semua aku katakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan Yesus, sukacitanya Allah di surga itu supaya ada di dalam kita. Dan sukacita yang ada di dalam kita ini penuh, full. Karena ada penyertaan Tuhan yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa biasa. Biasanya bisa terekspresi dengan senyum, terharu dengan air mata, karena nggak bisa diungkapkan. Terlalu sempurna penyertaan Tuhan bagi orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, dan ada sukacita Tuhan di dalam diri kita. Dan sukacita yang ada pada kita ini penuh bukan karena hanya kekayaan dan kedudukan di muka bumi ini, tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna, yang akan memberi solusi dan tidak pernah terlambat, dan akan memberi pertolongan dalam keadaan apapun. Itulah yang disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, saya berharap melalui renungan ini kiranya iman kita dibangun. Bagi yang masih belum mengalami Tuhan, silahkan merenungkan dan mulai mengambil keputusan. Hanya melalui karya penebusan di dalam Yesuslah kita bisa masuk dan mengalami kasih Allah yang tanpa batas itu, dan sukacita Allah yang ada dalam diri kita, dan membuat kita bersukacita senantiasa dalam keadaan karena selalu ada pertolongan dalam hidup kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan terang Tuhan yang ajaib bercahaya menerangi pengertian kita di dalam menghadapi seluruh keadaan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita dan sangat mengasihi kita tanpa terkecuali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah atas kami semuanya, dan memampukan kami boleh tinggal di dalam kasih-Mu, dan sukacita-Mu ada dalam kami, dan sukacita kami menjadi penuh Tuhan. Dalam segala keadaan tidak ada ketakutan berlebihan yang mengganggu perjalanan kami dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur doa ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.